warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparyani. Saya guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat daring guru kejuruan dari P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai 3 hal. Yang pertama, mengenai rambu-rambu kesehatan dan keselamatan kerja yang harus ada di bengkel atau area kerja, khususnya di bengkel otomotif SMK Negeri Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, menerangkan mengenai alat pelindung diri atau APD yang harus dikenakan oleh seseorang ketika bekerja di bengkel atau di area kerja, serta mengidentifikasi bagaimana APD yang baik itu. Yang ketiga, mendemonstrasikan penggunaan alat pelindung diri ketika bekerja di bengkel atau di area kerja. Pada video nanti saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan alat pelindung diri ketika kita akan membersihkan filter udara pada kendaraan atau mobil. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Oke, selamat datang kembali di bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Di bengkel kami sudah menerapkan 5S atau 5M. S yang pertama yaitu seri atau ringkas, di mana kita sudah memilah dan memisahkan barang yang tidak perlu. S yang kedua yaitu seiton atau rapi, di mana kita sudah menata barang-barang yang sudah dipisahkan. S yang ketiga yaitu seiso atau resik, di mana kita menjaga kebersihan alat kerja dan tempat kerja yang digunakan ketika praktek. S yang keempat yaitu seiketsu, di mana kita sudah merawat alat-alat yang kita gunakan sehingga memiliki umur panjang untuk digunakan. S yang kelima yaitu shitsuke atau rajin, yaitu kita sudah membiasakan rapi, resik, rawat pada bengkel yang kita gunakan untuk praktek. Hal yang perlu diperhatikan pada bengkel yaitu rambu-rambu peringatan, larangan, atau rambu-rambu pertolongan. Di bengkel Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri Jatipuro sudah memasang beberapa rambu, antaranya yaitu yang pertama yaitu rambu yang wajib ditaati. Yaitu di sini rambu yang wajib ditaati menggunakan warna dasar biru dengan warna tulisan putih. Di antaranya yaitu rambu tentang penggunaan alat pelindung diri seperti helm, pelindung mata, pelindung tangan, baju yang bisa terlihat, dan safety shoes atau sepatu. Seperti yang di bawah ada peringatan, glove must be worn at all time, yaitu sarung tangan wajib digunakan setiap waktu. Kemudian ada rambu yang kedua mengenai rambu pertolongan pertama atau zona aman, di mana lampu ini menerangkan warna dasarnya adalah hijau dengan tulisan warna putih. Di sini contohnya adalah mengenai jalur evakuasi. Ketika terjadi bencana atau keadaan darurat, maka kita harus melarikan diri. Petunjuk yang bisa digunakan adalah rambu yang berwarna hijau mengenai jalur evakuasi. Oke. Jadi jalur evakuasi ini akan mengarahkan ke pintu luar atau jalan menuju tempat evakuasi. Rambu yang ketiga yaitu rambu peringatan, yaitu menggunakan warna dasar kuning dengan warna tulisan hitam. Contohnya adalah rambu mengenai pengecasan aki. Kenapa di sini peringatan? Karena menimbulkan resiko atau menimbulkan dampak kerja apabila terjadi kelalaian, seperti aki meledak atau bisa overcharge. Oke, listrik di bengkel itu biasanya bertegangan tinggi, maka perlu dibuatkan semacam panel. Nah, di sini panel di bengkel sudah dibuat seperti ini sehingga kita perlu memasang peringatan yaitu awas tegangan tinggi karena listrik ini bertegangan tinggi. Terima kasih. Rambu selanjutnya yaitu rambu larangan atau rambu peringatan waspada.
Di sini kita contohkan yaitu rambu mengenai letak pemadam api ringan. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat pemadam api ringan ini ketika terjadi kebakaran di bengkel. Oke, rambu selanjutnya yaitu rambu yang menerangkan resiko bahaya. Contohnya yaitu bahan bakar cair mudah terbakar. Nah, di sini kita contohkan adalah tong bensin. Di mana ketika ini tong bensin ini tersulut api maka akan terjadi kebakaran atau ledakan. Sehingga kita pasang rambu dengan warna dasar merah, tulisan putih seperti itu. Untuk menunjang kenyamanan kerja ketika di bengkel SMK Negeri Jatipuro juga sudah dilengkapi dengan kipas pendingin dan penerangan yang memadai. Oke, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai alat perlindungan diri atau APD. Pada saat kita bekerja di bengkel, kita harus mengenakan alat perlindungan diri untuk mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja. Di bengkel SMK Negeri Jatipuro, para siswa ketika praktek itu harus mengenakan alat perlindungan diri. Apa saja alat perlindungan diri yang harus digunakan? Saya akan terangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu helm. Helm merupakan alat perlindungan diri yang sangat penting untuk digunakan. Apa fungsi helm ini? Yaitu untuk melindungi kepala kita dari benturan atau dari benda-benda yang mempunyai resiko jatuh ketika kita berada di bawah mobil atau ketika kita melakukan servis yang mengharuskan kita berada di kolong kendaraan. Helm ini mempunyai fungsi yang sangat vital karena melindungi kepala kita yang terdiri dari sel-sel dan terdiri dari otak. Maka jangan lupa untuk mengenakan helm ketika akan praktek, utamanya yang ketika kita berada di kolong mobil. Yang kedua yaitu pakaian kerja. Pakaian kerja ini wajib digunakan oleh siswa SMK Negeri Jatipuro ketika praktek. Terdiri dari resleting depan, kemudian di bagian kanan ada tempat untuk meletakkan pensil dan di bagian kaki ada saku untuk membawa atau barang-barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa ketika kita meletakkan barang di saku itu tidak boleh mengganggu pekerjaan pada saat kita bekerja. Yang ketiga yaitu safety shoes atau sepatu. Sepatu yang aman atau yang sering digunakan di bengkel adalah yang model seperti ini, yang dimana bagian depannya itu dilindungi oleh besi. Sehingga ketika kita bekerja ada spare part yang jatuh, maka kaki kita tidak akan terluka. Sehingga resiko kecelakaan kerja akan diminimalisir. Yang ketiga adalah earplug atau penutup telinga. Penutup telinga ini digunakan untuk melindungi telinga kita ketika bekerja pada suara-suara yang bising atau di area-area yang bising, sehingga kita perlu menjaga gendang telinga kita agar tetap aman dan tidak atau terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Yang keempat adalah kacamata las. Atau di sini kacamata yang digunakan adalah kacamata las. Pada saat kita praktek itu kita sesuaikan. Kalau pada saat las berarti kita memakai kacamata yang gelap. Pada saat kita melakukan tune up di kendaraan, maka kita memakai kacamata yang bening. Jadi kita sesuaikan penggunaan kacamata dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian pada saat pandemi seperti sekarang ini, ada APD tambahan seperti hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan untuk melindungi kita dari kuman-kuman yang mungkin bisa menempel di bagian tubuh kita. Kemudian ada masker. Masker yang digunakan untuk menutup mulut kita sehingga kita tidak menghirup udara-udara yang mengandung bakteri atau polusi. Selanjutnya yaitu ada face shield yang bisa digunakan seperti ini.
Ini adalah alat pelindung diri yang kita gunakan ketika terjadi pandemi corona. APD selanjutnya yaitu kita harus mengetahui mengenai alat pemadam api. APAR ini berfungsi ketika terjadi kebakaran, itu bisa digunakan untuk memadamkan api. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal dari kadaluarsa APAR ini. Di sini tertulis pengisian 17 Oktober 2019. Kemudian tanggal expirednya atau kadaluarsa 17 Oktober 2020. Maka dari itu APAR ini harus diganti nanti 2 bulan lagi. Kalau tidak berarti dia sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan. Selanjutnya yaitu buku pedoman praktek yang akan kita gunakan. Jadi sebelum praktek, misalnya kita mau tune up mobil, kita harus tahu atau kita harus bisa menggunakan buku pedoman praktek. Sehingga ketika kita akan melakukan praktek, kita tahu, oh ini spesifikasinya berapa. Jadi kita tidak salah ketika kita menyetel atau mengubah dari kondisi di mesin. Jadi kita berpedoman pada manual book. Nah, itu adalah alat pelindung diri yang bisa digunakan pada diri pekerja. Kemudian ada alat APD yang bisa digunakan di kendaraan untuk melindungi kendaraan agar tidak rusak atau lecet. Yaitu yang pertama, ketika kita praktek pada kendaraan ringan, ada yang kita harus memasang steering cover. Ini untuk melindungi setir ketika kita melakukan servis. Yang kedua adalah jok cover. Jok cover ini melindungi dari jok kendaraan sehingga tidak kotor pada saat kita melaksanakan servis. Karena pada saat servis tangan mekanik bisa saja kotor terkena oli atau cairan lainnya, sehingga jok cover melindungi jok agar tidak kotor. Kemudian ada floor mat. Nah, ini melindungi bagian kaki dari mobil. Dan yang terakhir ada yang namanya fender cover. Nah, fender cover ini untuk melindungi fender kendaraan ketika kita melaksanakan praktek. Nah, setelah itu adalah alat pelindung diri yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan praktek di bengkel atau di area kerja, khususnya di bidang otomotif. Sekian mengenai alat perlindungan diri yang bisa saya terangkan. Di sini saya akan mengecek atau mengisi form penilaian K3 dan memberikan rekomendasi pada K3, utamanya pada alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang utama, helm atau topi, kondisi baik. Untuk rekomendasinya adalah perlu adanya penambahan jumlah. APD yang kedua yaitu wear pack atau pakaian kerja. Di sini sudah baik, sudah mencukupi untuk jumlahnya dan sudah sesuai dengan hukum atau asas K3. Alat pelindung diri yang ketiga adalah safety shoes atau sepatu. Di sini sepatu sudah memenuhi persyaratan K3, yaitu sudah ada pelindung besi untuk melindungi kaki apabila ada benda yang terjatuh. Alat pelindung diri yang ketiga adalah sarung tangan. Di sini sudah ada, tetapi masih ada kekurangan, yaitu sarung tangan jenis karet atau sarung tangan latex. Kemudian untuk kacamata kita masih kondisinya baik untuk kacamata las, tetapi untuk kacamata tune up atau servis ringan berkala pada kendaraan masih belum ada, yaitu kacamata bening. Kemudian untuk buku pedoman manual di sini sudah memenuhi jumlahnya dan sudah sesuai dengan standar pabrik. Kemudian untuk alat pemadam api ringan juga sudah bagus. Kemudian diisi ulang juga sesuai waktu dan belum kadaluarsa. Kemudian untuk hand sanitizer dan masker sudah memenuhi persyaratan. Oke, di sini saya isi untuk form identifikasi K3 dan penilaiannya. Oke, di sini saya sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap sebelum bekerja.
Di antaranya yaitu helm, sarung tangan, pakaian kerja, dan sepatu. Saya akan mempraktekkan cara membersihkan filter mobil. Sebelum kita membersihkan filter mobil, kita terlebih dahulu harus memasang alat pelindung pada mobil agar tidak terjadi lecet ataupun kotor. Yang pertama yaitu kita membuka jok mobil atau kap mobil. Kita tarik di sebelah mobil sana, ada tuas. Oke, sampai berbunyi klik. Kemudian kita buka kap mobil. Kita buka, kemudian kita pasang penyangga. Oke, kita pasang alat pengaman kendaraan yang pertama yaitu steering cover. Kita pasang pada bagian setir. Yang kedua yaitu kita pasang jok cover pada jok supir. Yang ketiga yaitu kita memasang floor mat. Selanjutnya kita memasang fender cover bagian kanan atau bagian samping kanan dan samping kiri kendaraan. Oke, fender cover atau pengaman pada kendaraan sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita buka filter pada mobil dengan membuka pada 4 kait penutup. Oke, ini adalah filter mobil yang akan kita bersihkan. Oke, sebelum kita membersihkan filter udara, kita menyiapkan terlebih dahulu alat yang digunakan, yaitu udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Cara membersihkan filter udara yaitu menyemprotkan air dari kompresor ke arah filter udara yang akan dibersihkan. Pertama yang dibersihkan adalah bagian depan, yaitu udara ketika masuk. Setelah itu yang kedua bagian belakang, kemudian kembali lagi ke bagian depan. Hal ini bertujuan untuk membersihkan debu atau polutan yang ada pada filter udara. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu kompresor udaranya. Oke,
Di sini udara bertekanan sudah keluar, maka kita semprotkan. Selanjutnya bagian yang kedua. Oke, kita kembali lagi ke bagian depan. Oke, kemudian kita matikan kompresor. Kita kembalikan ke tempatnya. Kompresor filter udara yang sudah dibersihkan dengan kompresor bisa kita pasang kembali ke mobil. Filter udara kita bersihkan dengan kompresor, kita pasang kembali filter udara ke mobil. Kemudian kita tutup penguncinya, pastikan dengan rapat agar filter udara tidak longgar. Oke, pastikan tidak longgar sehingga filter udara dapat bekerja dengan baik. Setelah itu kita tutup cover mobil. Setelah itu kita lepas dulu sebelum kita tutup. Kita lepas fender cover, steering cover, jok cover, dan alat pelindung pada mobil. Kemudian kita tutup jok mobil. Setelah semua bersih, semua selesai pekerjaan, kita kembalikan mobil kepada konsumen atau kita nilaikan kepada guru pengampu. Sekian dari saya mengenai penggunaan alat pelindung diri untuk praktek kerja membersihkan filter udara. Terima kasih.